orang pertama yang gagaskan Republik Indonesia, namun namanya sempat dihapus dari sejarah. Ini adalah kisah Tan Malaka, sang bapak Republik yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Kemerdekaan harus tuntas, dilarang tawar-menawar atau kompromi sama penjajah. Indonesia harus tentukan jalan sendiri. Nama asli beliau waktu lahir adalah Ibrohim atau sering dipanggil Sultan Ibrohim. Sultan Ibrohim. Gelar Tan Malaka itu bukan nama lahir, tapi gelar adat Minangkabau diberikan oleh warga masyarakat karena beliau itu berilmu dan berjasa. Kepake lagi karena gelar ini dikasih tanda beliau sudah dewasa, layak menjadi pemimpin dan sangat dihormati oleh warga sekitar. Beliau lahir di Nagari Pandan, Gandang, Sumatera Barat pada tanggal 2 bulan Juni tahun 1897. Ayahnya bernama H.M. Rasa Caniago, bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan ibunya Rangkayo Sinah Cimabur, anak dari keluarga yang sangat terpandang. Sejak kecil beliau dibesarkan di lingkungan yang kuat memegang adat dan ajaran agama. Soal tahun lahirnya memang banyak yang berbeda-beda versi. Ada yang sebut tahun 1893, ada yang disebut 1894, 1895 sampai 1899. Tapi versi yang paling sahih dan diakui sejarawan adalah tahun 1897. Angka ini cocok sama catatan sejarah saat beliau masuk sekolah dasar pada tahun 1903. Sejak kecil kecerdasan sudah menonjol, sangat cepat menangkap pelajaran dan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Waktu masih kecil beliau sering lihat ibunya kalau lagi sakit, ibunya itu selalu membaca surat Yasin atau surat-surat Al-Quran yang lainnya. Ibunya percaya bacaan itu bisa menolak malaikat maut dan memanjangkan usia seseorang. Dari kejadian inilah benih pemikiran agama dan kehidupannya itu mulai berkembang kuat di dalam diri beliau. Ibunya juga sering cerita kisah para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, sampai kisah perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Setiap dengar kisah Nabi Muhammad SAW, mata Tan Malaka itu selalu berkaca-kaca, bahkan sampai menangis terharu. Cerita itulah yang menanamkan, yang membangkitkan jiwa kepemimpinan dan keberanian. Pokoknya Tan Malaka ingin membela kebenaran dalam hatinya. Saat remaja, Tan Malaka sudah mahir berbahasa Arab dan mampu menafsirkan isi kandungan Al-Quran. Karena kepintaran dan pemahamannya itu, beliau dipercaya jadi guru muda untuk mengajar agama di surau kampungnya. Di sini dasar pemikirannya terbentuk. Islam itu bukan cuma ibadah, tapi semangat kemerdekaan, keadilan, dan perjuangan. Karena cerdas luar biasa, beliau akhirnya dikirim sekolah ke Quick School Bukit Tinggi, sekolah calon guru elit pada waktu zamanan dulu. Di sana beliau dibimbing oleh gurunya yang bernama Horesma, orang yang sangat yakin dan lihat bakat besar tersimpan di diri Tan Malaka. Berkat dukungan penuh Horesma, tahun 1913 beliau dikirim ke Belanda dan untuk mendalami ilmu keguruan yang lebih tinggi lagi. Di Belanda, beliau kenal berbagai pemikiran Eropa. Ada liberalisme, ada nasionalisme, sosialisme, sampai komunisme. Beliau tidak menelan mentah-mentah, tapi disaring dan digabungkan sama nilai adat dan nilai Islam dari kampungnya. Hasilnya lahir cara pandang yang sangat unik. Maju secara ilmu, tapi tetap berakar jadi jati bangsa sendiri. Di sana, beliau lihat beda yang sangat jauh. Eropa sudah maju, makmur, tertib, dan rakyatnya berpendidikan tinggi. Sementara tanah airnya masih dijajah, miskin, tertinggal, bodoh, dan hidup dalam penindasan. Ini mungkin menyadarkan beliau karena merdeka itu bukan cuma lepas dari penjajahan doang, dari penjajahan fisik. Tapi merdeka itu mulai dari pikiran, ekonomi, dan budaya itu udah bebas. Jadi nggak boleh ada siapa-siapa lagi yang ingin ikut-ikutan. Pada tahun 1919, beliau pulang ke Indonesia dan kerja jadi guru bahasa Melayu
di perkebunan Sinambah, Sumatera Utara. Di sini beliau saksikan langsung penderitaan buruh. Gaji rendah, sering ditipu, diperlakukan sembarangan, dan diperlakukan sampai menderita. Ini kenyataan yang sangat-sangat pahit. Nah, akhirnya beliau menatapkan hati untuk harus terjun sepenuhnya berjuang membela rakyat yang kecil. Beliau masuk ke organisasi bernama ISBV, cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1921, beliau resmi jadi anggota. Berkat kecerdasan dan cara bicaranya, beliau cepat dipercaya jadi ketua umum. Di bawah pemimpinannya, PKI jadi gerakan kuat, jangkauan luas sampai desa-desa, dan bahkan berani untuk melawan penjajahan seperti penjajahan Belanda. Nah, karena gerakan dan tulisannya yang sangat dianggap bahaya, pada tahun 1922 beliau akhirnya ditangkap lalu diasingkan, diusirlah dari Indonesia. Mulai saat itu beliau jadi buronan. Nah, beliau mengembara lebih dari 20 tahun seperti ke Tiongkok, ke Rusia, Jepang, sampai ke Filipina. Walau jauh, beliau tetap atur strategi, mengirim tulisan sembunyi-sembunyi dan bina pemuda Indonesia di mana saja. Di pengasingan tahun 1925, beliau selesaikan karya besar, Merdi Republik Indonesia. Ini tulisan pertama sejarah kita yang rancang bentuk negara republik, lengkap struktur dan tujuannya itu lengkap. Gagasan ini bikin beliau dijuluki Bapak Republik Indonesia karena beliau orang pertama yang merumuskan Indonesia itu republik. Di masa itu lahir pemikiran besar beliau bernama nasionalisme radikal. Intinya tegas banget, kemerdekaan harus tuntas, dilarang tawar-menawar atau kompromi sama penjajah. Indonesia harus tentukan jalan sendiri, jangan ikut ajaran asing yang gak cocok sama kita semua. Tan Malaka juga punya teori pendidikan, jauh melalui zamannya. Pokoknya kalah belum. Nah, Tan Malaka ini mengusulkan untuk wajib belajar gratis sampai umur 17 tahun. Pakai bahasa Indonesia, Inggris jadi bahasa asing utama. Perbanyak sekolah kejuruan, pertanian, perdagang, dan teknik biar rakyat punya bekal bangun negara sendiri. Soal agama, pemikiran beliau sangat unik, sering disalahpahami banyak orang. Meski kenal sosialisme, beliau tetap pegang teguh Islam. Beliau bilang Islam itu semangat revolusi, ajaran keadilan, persamaan hak, dan kesejahteraan buat semuanya. Beliau kutip Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ibadah dan kerja itu satu orang beriman yang wajib ikhtiar dan produktif. Pada tahun 1942 Jepang berkuasa. Beliau masuk diam-diam ke Indonesia pakai nama samaran Ilyas Hussein Sanjoto atau Bapak Murba. Beliau nyamar jadi pedagang juru tulis, buruh, keliling Jawa, Banten, Kalibata. Pahami rakyat dan kumpulin kekuatan-kekuatan. Tujuannya cuma satu, perjuangan ini milik rakyat, dari rakyat, dan buat rakyat. Bukan buat pejabat. Pas proklamasi 1945 dibacakan, Tan Malaka bilang Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Buat beliau merdeka itu 100%. Bebas politik, ekonomi, budaya tanpa campur tangan oleh negara lain. Beliau gerakan massa puncak rapat IKADA dihadiri 200.000 orang. Bukti rakyat mau kemerdekaan sejati. Waktu pemerintahan pilih jalur damai dan perundingan sama Belanda, Tan Malaka sangat keras menolak. Pada bulan Januari 1946, beliau dirikan Persatuan Perjuangan gabungan 140 organisasi. Tujuannya tunggal, menolak perundingan dan ingin merdeka 100%. Karena pengaruhnya besar, organisasi dibubarkan paksa. Beliau ditangkap, dikurung 2 tahun tanpa pengadilan. Di penjara beliau tetap berkarya, menulis karya ya, seperti Madilog, aksi massa, Gerpolek, dari penjara ke penjara, merdeka 100%. Kalau di Madilog beliau ajari cara pikir rasional, ilmiah, buang jauh pikiran mistis yang bikin bangsa tertinggal. Di Gerpolek beliau susun strategi, gabung gerilya, militer, politik, dan ekonomi. Kita jalan bareng-bareng.
Akhir pada tahun 1948 dibebaskan. Beliau lari ke Jawa Timur, pimpin perlawanan dan dirikan Partai Murba. Tapi tragis banget, awal 1949 di Kediri, beliau ketangkep pasukan kita sendiri yang tidak kenal wajah aslinya. Pada tanggal 21 bulan Februari tahun 1949, beliau ditembak mati diam-diam, dikubur sembunyi. Baru lama kemudian beliau diakui menjadi pahlawan nasional. Nah, begitulah kisah tentang Tan Malaka, sosok pemikir besar yang pemikirannya itu jauh mendahului dari yang lain. Misteri ini sudah saya rangkum berdasarkan sumber sejarah yang terpercaya. Namun saya sadar, mungkin ada penyampaian yang kurang pas atau ada informasi yang kurang tepat. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sangat berharap untuk koreksi atau saran lah kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya gue ada kesalahan-kesalahan kata gitu di video ini. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Gua Ferdi Arifin Ilham, sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya. Tanah airku tidak ku